Publik Indo. Dengar dulu, saya bicara dulu. Ya. Boleh nggak saya bicara? Ya. Waktu Anda saya tidak, Anda interupsi Anda. Udah, Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bentuk kemarahan Hamid Awaludin, bekas Menkumham pada zaman Jokowi berkuasa dulu, kepada Norman yang erat dikaitkan sekarang dengan geng Solo. Masalah apa? Ya, ini akan kita bahas. Masalah pengaduan oleh keluarga JK tentang pencemaran nama baiknya Sylvester Matutina. Karena mungkin tidak masuk akal sama kita, bahkan rakyat Indonesia. Kenapa kalau memang Sylvester sudah minta maaf kepada Yusuf Kalla, kemudian mengadakan negosiasi dan lain-lain, tidak mungkin rasanya JK, seorang negarawan yang kita rasakan sendiri. Saya tidak kenal, tapi kenal dari jauh. Kalau orang, misalnya Yusuf Kalla ini dicemarkan nama baiknya, seperti ada juga sekarang dicemarkan nama baiknya, katanya. Kemudian kalau orang itu minta maaf, niscaya saya yakin JK ini akan memaafkan. Saya yakin betul itu. Tapi pertanyaan kita, kenapa JK tidak mau memaafkannya? Ini terkonfirmasi dari Hamid Awaludin, bekas Menkumham ini, yang orang terdekat dari JK. Kenapa itu JK sama sekali tak pernah ada mau bertemu dengan Sylvester pun? Tak pernah, karena sakit sekali ucapan dari Sylvester ini. Apa yang sakit? Apa yang menyakitkan Yusuf Kalla? Ternyata ini bukan masalah pribadi. Kuasa hukum JK, Muhammad Ihsan, mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Sylvester. Namun, muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Sylvester. Seperti yang kita ketahui dan perkara ini berlangsung, Sylvester Matutina berorasi di depan Mapolda dan menyatakan apa yang dikatakan oleh Sylvester, bahwa daerah asalnya di daerah NTT sana miskin karena Yusuf Kalla mementingkan dan memperbesar bisnis keluarganya saja. Itulah akibatnya daerah NTT itu miskin. Itu menurut Sylvester. Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti JK. Mereka korupsi, nepotisme, hanya perkaya keluarganya saja, lanjut Sylvester dalam orasi. Orasi itu membuat Sylvester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Yusuf Kalla, melalui. Dan juga Sylvester mengatakan dalam kampanye Anies dengan lawan Ahok kemarin itu, bahwa JK menggunakan masjid untuk memenangkan Anies dan Sandi. Nah, dari dua hal ini, apa yang membuat JK itu demikian marah? Yang paling dia rasa dalam sakitnya ketika saudara Sylvester berorasi mempertentangkan ya posisi agama Kristen, Islam, pengusaha Kristen. Sangat sedih dia. Kenapa, Bung? Kalau kita lihat jejak beliau, dialah orang yang selalu menyemen dan merekat perbedaan dan potensi konflik berdasarkan agama. Anda mungkin ingat tahun 1998 sampai 2001 apa yang terjadi di negeri ini? Negeri ini dikoyak oleh perang Poso Kristen dan Islam. Saat yang sama, negeri ini dikoyak oleh Islam versus Kristen di Ambon. Siapa yang pasang badan mendamaikan itu? Pertanyaan saya. Satu lagi di Kalimantan. Kalimantan Sampit, Madura versus Dayak. Khusus Poso dan Ambon, saya ikut. Pertanyaan saya, kemana semua ini orang yang menuding JK, memojokkan JK, memainkan kartu agama dalam rangka pemilihan kepala daerah, mempertentangkan Kristen dan Indonesia, Kristen dengan Islam. Kemana Anda semua waktu itu? Tahu nggak harga yang dibayar dengan posisi Pak JK mendamaikan? Mallnya dibom, 2 orang meninggal. Yang bom itu orang Islam, karena dianggap pro-Kristen. Beberapa bulan kemudian, showroomnya dibom oleh kelompok yang sama. Jadi, kenapa Pak JK merasa perlu membawa karena hukum ini? Karena this is a dangerous game untuk keutuhan bangsa kita. Berbicara, mempertentangkan Islam versus Kristen. Itu yang membuat dia tidak bisa terima, Bung Karni. Yang lain ya bisa mabit. Dia mungkin sakit, tapi tidak sesakit ini. Karena dia buktikan bahwa dia justru penyemen dan perekat probabilitas atau kemungkinan perbedaan itu menjadi konflik. Nah itu Pak Karni alasan. Nah kedua, Mas kita, Arman. Ya, mengapa Sylvester tidak dieksekusi
oh ada COVID. Nah, tunggu. Coba kita buka kronologi waktu ya. COVID itu merebak di Republik Indo. Dengar dulu, saya bicara dulu. Boleh nggak saya bicara? Waktu Anda saya tidak Anda interupsi Anda. Oke? Itu baru mulai. Dan apakah memang pernah Sylvester ini meminta maaf atau menjumpai JK? Sama sekali tidak pernah. Dan kalau ini berita bohong, Sylvester akan bertambah lagi ceritanya dengan kabar bohong. Bisa dikadukan lagi oleh pihak JK. Telah membuat berita bohong yang mengakibatkan keonaran di muka publik, berakibat sara. Barangkali saja begitu. Dimaklumatkan oleh pemerintah April 2020. Betul. Ya. Ini putusan MA itu 2019. Yes. 2019. Lalu COVID itu dinyatakan tiada itu mulai September 2021. Lalu reda total itu 2022. Betul. Sekarang tahun berapa ya? 2025 kan? Ya. Jadi kalau alasan COVID mau dipakai, mari kita berikhtiar cari alasan lain. Karena kurang logis itu. Masalah berikut yang ingin saya komentari sehubungan dengan Pak Sylvester ini. Pertama, sejak Pak Roy melancarkan serangan dan Mahkamah Kejaksaan Agung tanggal 4 Agustus sudah menyatakan harus dieksekusi, lihat apa yang terjadi. Pertama, Pak Sylvester melalui jumpa pers menyatakan kita atur, kita kooperatif. Lihat itu ya kronologi waktu Bung ya. Kedua, muncul amnesti dan abolisi buat 2 warga negara. Ya. Dia juga ingin menumpang di situ. Masuk list. Ya. Saya memang mengharapkan waktu itu bahwa kemungkinan ini ya sampai tanggal 17 Agustus penantian itu ada. Ya, pasti gitu. Setelah 17 Agustus berubah. Kadaluarsa. Ya, rentetan ini ya. Setelah kadaluarsa muncul ikhtiar PK. Ya. Di sini logika sudah mulai kebalik. Permintaan kadaluarsa, mengharapkan kadaluarsa, tapi mendaftar PK. Itu logika sudah terbalik gitu. Sudah kebalik-balik gitu. Ya toh? Nah, setelah PK ditolak, saya nggak tahu apa lagi nih. Restoratif justice. Restoratif justice tidak mungkin. Iya. Karena itu awal dari proses hukum. Logiknya itu supaya tidak terlampau ribet ini. Masalah bisa diselesaikan di luar pengadilan, oke lah. Nah, apapun foto yang ditampilkan tadi dengan maksud menunjukkan bahwa ada rekonsiliasi dengan Pak JK, saya ingin katakan Pak, pernyataan bahwa sudah damai itu adalah pernyataan yang beredar dalam wilayah hayali, alias fiktif. Tidak ada itu Pak, tidak ada. Jadi masuk akal, tidak mungkinlah seorang JK mau memaafkan. Ini bukan perkara masalah dia pribadi, ini masalah sara. Masalah berikut dengan kasus Sylvester, ini menunjukkan rapuhnya koordinasi antar Kejaksaan Agung dengan struktur kebawahnya Kejaksaan Negeri. Satu sisi Kejaksaan Agung mengumumkan eksekusi segera, tapi di bawah Kejaksaan Negeri itu tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu, ini adalah penanda bahwa koordinasi dalam struktur kejaksaan itu perlu dibenahi. Pesan berikutnya adalah bahwa prinsip universal hukum dengan kasus tertundanya ini, bahwa di negeri kita ini prinsip equality before the law sudah dibacakan talqinnya. Sudah dibacakan talqinnya ini. Iya, sudah dimakamkan. Apa perlu saya katakan ayatnya?